الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Jamaah Jumat Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Dan bersyukurlah kita karena kita bisa menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Baitul Ma'mur Kompleks Sekolah Menengah Atas Nasima Semarang ini. Mudah-mudahan ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dapat memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Pada tahun 1970-an ada satu judul film yang kalau tidak salah persisnya Yang Muda Yang Bercinta. Nah, khutbah kali ini terinspirasi oleh judul film itu. Kalau judul film itu judulnya Yang Muda Yang Bercinta, judul khutbah kali ini Yang Muda Yang Beribadah. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, Nabi pernah menyampaikan kepada kita bahwa ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat, hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satu dari 7 golongan yang dilindungi Allah itu adalah pemuda atau remaja yang tumbuh dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun 'adilun
wa syabun nasya'a fi ibadatillah, dan seterusnya. Jadi dalam hadis Nabi itu, seorang pemuda yang tumbuh di dalam kerangka beribadah kepada Allah diberi reward yang sangat besar, yang sangat luar biasa, sejajar dengan reward yang diberikan terhadap pemimpin yang adil, imamun adilun. Apa itu? Yakni diberi perlindungan pada hari kiamat, ketika saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kemudian kita bertanya, mengapa ya remaja, pemuda kok sedemikian rupa diberi reward, balasan, penghargaan oleh Allah yang begitu luar biasa, disejajarkan dengan pemimpin yang adil. Kalau kita tinjau secara psikologis ya, bahwa yang namanya masa remaja atau masa muda itu merupakan masa terjadinya proses identifikasi diri, proses untuk mencari identitas diri secara intensif. Dan di dalam rangka untuk mencari identitas diri itu, seorang remaja, seorang pemuda membutuhkan tokoh, membutuhkan figur, membutuhkan nilai yang dijadikan sebagai idola, sebagai pujaan, yang itu kemudian lalu ditirunya, lalu diikutinya. Nah, tokoh atau figur atau nilai yang ada itu kan banyak. Dan tokoh yang banyak, figur yang banyak, nilai yang banyak itu tidak semuanya baik. Seringkali tidak baik, seringkali buruk. Tetapi yang namanya remaja itu memang sekali lagi dalam proses mencari identitas diri. Itu kemudian ya apa yang dilihat itu seringkali kemudian menarik untuk dicobanya, menarik untuk diikutinya. Itulah sebabnya maka biasanya remaja itu ya ada apa sedikit yang menarik begitu diikuti, ditiru. Ya. Meskipun kadang-kadang yang ditiru itu tidak baik, tapi dicoba ditiru, diikuti. Ya. Nah tentu saja juga seringkali juga mengikuti yang baik, meniru yang baik. Nah sehingga itulah sebabnya maka masa remaja itu sering disebut dengan masa pancaroba. Karena apa? Karena mudah sekali itu berubah. Ya. Hari ini tertarik dengan tokoh ini, ditirunya. Besok lagi ada perubahan yang lebih menarik, ditirunya lagi. Dan terus begitu. Ya. Sampai pada saatnya nanti menemukan identitas dirinya ketika sudah dewasa. Ya. Nah, Rasulullah SAW memberikan penghargaan ketika seorang remaja yang pada umumnya itu tadi ya masih berada dalam masa pancaroba, masa yang mencari-cari terus ya dalam rangka menemukan identitas dirinya itu, yang kemudian silih berganti tokoh diikuti, silih berganti nilai diikuti. Ya. Yang kadang-kadang itu baik atau buruk. Kok kemudian sudah menemukan jati dirinya dalam kerangka beribadah kepada Allah. Masya Allah, itu remaja dan pemuda yang luar biasa. Jadi pemuda, remaja yang sejak masih remaja kok sudah menemukan identitas diri sebagai remaja yang taat beribadah. Wow, itu sekali lagi remaja yang hebat, pemuda yang hebat, dan wajar kalau kemudian Rasulullah SAW
memberikan penghargaan yang sangat tinggi sejajar dengan yang diberikan kepada pemimpin yang adil. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, yang menjadi persoalan adalah apakah remaja yang tumbuh di dalam kerangka beribadah kepada Allah itu lalu kemudian sosoknya itu adalah remaja yang kemudian memojokkan diri di pojok masjid, lalu kemudian berzikir, beribadah, sholat, baca Quran, hanya itu, puasa, ngaji, apakah itu? Nah, tentu saja tidak. Karena apa? Karena konsep ibadah di dalam Islam itu luas. Kita mengenal ada ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhah atau ibadah khusus. Ibadah mahdhah, ibadah khusus ini adalah ibadah yang sudah ditentukan ketentuan caranya maupun waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sholat Jumat sekarang ini kita melakukan ibadah mahdhah ini. Ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah waktunya, ya, caranya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, itu merupakan ibadah mahdhah. Di luar ibadah mahdhah ada yang disebut dengan ibadah umum, ibadah am. Ibadah umum ini, ibadah am ini adalah seluruh aktivitas kita. Selama aktivitas itu didasari oleh niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas apapun itu bisa bernilai ibadah. Maka terkait dengan ibadah yang sifatnya am ini atau ibadah yang sifatnya umum ini, sifatnya kondisional, sifatnya situasional, sesuai dengan kondisi dan situasi orang per orang. Seorang petani ketika dia menggarap lahannya di sawah sehingga melahirkan bahan-bahan pokok makanan, itu ibadah. Itulah ibadahnya petani. Seorang pedagang ketika dia menghasilkan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan ekonomi yang bisa memberi konsumsi dari para masyarakat, itu bernilai ibadah. Sekali lagi asal itu diniatkan dalam rangka mencari ridha Allah. Seorang pemimpin, presiden misalnya, ibadahnya ya bagaimana menjadikan rakyat yang dipimpinnya, baik itu pada level kota, provinsi, bahkan sampai negara, menjadi kota, provinsi, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu ibadah. Nah, seorang guru ibadahnya ya mengajar dengan sungguh-sungguh. Seorang pelajar, seorang murid, seorang siswa belajar itu ibadah. Jadi sekali lagi ya, seorang siswa, seorang pelajar itu ketika belajar dengan sungguh-sungguh dalam rangka mencari ridha Allah, itu adalah juga ibadah. Dan itulah ibadahnya pelajar. Tidak semata-mata sholat seperti ini, enggak. Ketika kalian rajin membaca buku, rajin meneliti di laboratorium, itu ibadah. Bagian dari ibadah saudara sebagai seorang siswa, seorang pelajar. Nah, jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, kita sekarang berada pada bulan Oktober ya. Di bulan Oktober ini kita memperingati beberapa hari yang sangat penting yang terkait dengan remaja dan pemuda. Besok pagi tanggal 22 Oktober itu kita memperingati Hari Santri. Dan ini memang belum lama ya, Hari Santri ini baru diputuskan oleh Presiden tahun 2015, jadi baru beberapa tahun sekarang ini, sehingga mungkin belum begitu populer, tapi terus dipopulerkan.
Nah, Hari Santri itu ditetapkan sebagai hari nasional ya, oleh Presiden itu karena merujuk pada peran santri dan juga para ulama tentu saja yang pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 itu mengeluarkan resolusi jihad yang isinya mewajibkan seluruh umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan tentu saja adalah dengan menentang penjajah. Dan dalam sejarah kemudian pada gilirannya tercatat ya, tanggal 10 November itu terjadi perlawanan yang luar biasa terhadap penjajah saat itu di Surabaya, sehingga tanggal 10 November itu disebut sebagai hari pahlawan. Itu peran para santri dan tentu saja para ulama. Lalu tanggal 28 Oktober kita semua sudah tahu ya, itu merupakan hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda itu dalam rangka memperingati apa yang dicetuskan oleh para pemuda Indonesia pada kongres yang kedua yang terjadi pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda itu, yang ada 3 itu. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, dengan momentum ya, memperingati Hari Santri dan momentum memperingati Hari Sumpah Pemuda ini mudah-mudahan menginspirasi kita, ya. Mudah-mudahan meneguhkan komitmen kita, terutama para generasi muda, para remaja ini, ya, untuk betul-betul sadar akan tanggung jawabnya sebagai anak bangsa. Untuk apa? Ya untuk bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini. Kalau dulu para santri, kalau dulu para pemuda itu konteksnya adalah dalam rangka meraih kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Tentu saja konteks kita sekarang ini adalah dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Nah, kembali kepada pemuda, tentu saja peran yang harus dimainkan sesuai dengan masanya, ya tentu saja adalah masa mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang itu. Dan itu sekali lagi harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Dalam pepatah Arab ada pepatah yang mengatakan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Nah, untuk itu momentum peringatan Hari Santri dan momentum memperingati Sumpah Pemuda ini sekali lagi mudah-mudahan bisa meneguhkan semangat dan komitmen para pemuda, para remaja, terutama para pelajar SMA Nasima ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh, tidak saja belajar terkait dengan ilmu yang kita kenal sebagai ilmu umum, tetapi juga ilmu agama, khususnya terkait dengan akhlak. Insya Allah dengan ketinggian ilmu dan ketinggian akhlak, kalian di masa yang datang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang insya Allah akan berkontribusi bagi kemajuan bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Dan tema Hari Santri atau peringatan Hari Santri untuk tahun ini, temanya berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Saya kira sekali lagi ya, ketinggian ilmu dan akhlak itu sangat relevan dengan bagaimana kita itu bisa berdaya di dalam rangka untuk menjaga martabat kemanusiaan kita ini.
Ilmu yang tinggi disertai dengan akhlak yang tinggi. Ilmu yang tinggi saja tidak cukup. Ya. Ilmu yang tinggi kalau akhlaknya bobrok akan runtuh pula kemanusiaan kita. Dan saya kira sudah banyak sekali contoh-contoh di tengah masyarakat kita, betapa banyak orang yang pinter-pinter, betapa banyak orang yang jabatannya tinggi-tinggi, rontok. Ya. Akibat apa? Akibat akhlaknya yang bobrok. Nah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah dianugerahi dengan ilmu yang tinggi dan juga akhlak yang tinggi ini. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aminal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi 'ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil a'mali wa ashrafil 'ibadi sayyidil 'arabi wal 'ajam wa imamil tayyibati wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا واسعا. اللهم يا الله إنا نسألك إيمانا دائما وإسلاما كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.